Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, iman, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita ini untuk mendengarkan ceramah agama yang insyaallah akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat beliau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana biasanya setelah sholat berjamaah di masjid kita ini diadakan ceramah agama yang mana pada pagi hari ini ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Radinata SPDI. Namun sebelum beliau menyampaikan ceramah agamanya, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Selanjutnya kepada Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu-ibu, anak-anak kami jemaah subuh yang dirahmati Allah, kembali syukur kita kepada Allah. Subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kesempatan kepada kita untuk saling bertemu dan berjumpa di majelis taklim yang mulia ini. Mudah-mudahan semua ini akan membawa keberkahan kepada kita dan sekaligus menjadi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya, begitu juga kepada kita umat Islam sebagai pengikutnya. Bapak Ibu jemaah rahimahullah, waktu begitu cepat terasa. Hari ini kita sudah berada di 24 Ramadan. Akhir depan kita sudah ketemu seperti ini. Artinya Ramadan akan meninggalkan kita semua. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa ketemu seperti ini. Ya mudah-mudahan sekarang apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan, harapan kita makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, subuh hari ini mari kita memperhatikan firman Allah di dalam surat Al-Mudaththir ayat ke-42 dan 43. Ayatnya pendek dan singkat sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ayat ini adalah salah satu dialog yang terjadi antara orang-orang penduduk neraka, penduduk surga dengan penduduk neraka. Ma salakakum fi saqar? Penduduk surga nanya kepada orang-orang penduduk neraka, kenapa kalian ini? Ini bahasa bebas ya Pak Ibu. Kok bisa masuk kemari? Kok bisa masuk ke neraka Saqar ini? Saqar adalah salah satu nama neraka yang ada. Dulu kan kita sama-sama sholat. Dulu kan kita sama-sama berjamaah. Setiap saat 5 waktu kita selalu jumpa. Kok sekarang Anda kok berada di sini? Kira-kira begini Bapak Ibu. Dialog ini menarik perhatian kita sebenarnya. Itu bukan suatu hal yang biasa gitu. Karena yang diajak dialog adalah orang-orang yang sudah berada di dalam kesulitan di dalam neraka Saqar tersebut. Karena yang namanya neraka itu ya bagaimanapun kecilnya tetap sulit, ya tetap membahayakan dan tidak mengenakan. Qalu, mereka menjawab, penduduk neraka menjawab gitu ya. Aduh, memang betul kita dulu sama ya, sholat di masjid sama berjamaah ya, bareng-bareng gitu ya. Tapi kami nggak dihitung, kami nggak diperkirakan masuk kelompok orang yang sholat. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita merenungi sedikit saja ayat ini mendatangkan ketakutan yang luar biasa di dalam diri kita gitu. Artinya apa? Coba Bapak Ibu kita hitung, kita sudah berapa banyak sholat sampai sekarang ini. Sudah berapa lama kita melakukan sholat? Sehari semalam aja 5 kali, itu minimal. Sebulan 5 kali 30, 150 kali setahun, kali 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kok ada ayat ini ya, memberi informasi kepada kita begitu. Artinya apa Bapak Ibu? Kita perlu kok ya, mengevaluasi, kita perlu mawas diri gitu. Artinya jangan kita menganggap bahwa sholat saya sudah paten, sholat saya sudah bagus ya. Karena kalau kita bicara masalah sholat yang kita laksanakan, nanti kalau kita lihat dalam surah Al-Ma'un, itu kan lebih tegas lagi Pak. Fawailun lil musallin. Coba nih, orang yang sholat saja sudah Allah siapkan neraka wil. Nah itu orang yang sholat Pak. Jadi kalau yang nggak sholat itu gak usah ditanya lagi. Yang orang sholat saja sudah disiapkan sedemikian rupa oleh Allah. Wailul lil musallin. Maka neraka wil lah, celaka lah orang-orang yang memang ujungnya lanjutannya ada alladzina hum an sholatihim, orang-orang yang lalai dalam sholat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita baca dalam buku tafsir dan juga penjelasan guru-guru kita, lalai kan sangat banyak kali macamnya Bapak Ibu. Variasi banyak sekali. Jangan kita pikir lalai itu nggak mengerjakan sholat. Kalau sudah nggak mengerjakan udah nggak termasuk. Ini yang mengerjakan ini orang yang rajin, ya selalu berjamaah gitu. Tapi Allah ancam dengan fawailun lil musallin. Nah Bapak Ibu hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah, subuh hari ini kita ingin melihat ada di antara ulama yang mencoba ya untuk menjelaskan tentang tingkatan sholat
yang dilaksanakan oleh kita ini, oleh manusia ini. Ya kalau saya lihat dulu ini dalam pemahaman Ibnu Qayyim, dia mencoba memberikan penjelasan kepada kita tentang ada 5 tingkatan orang-orang yang melaksanakan sholat. Nanti Bapak Ibu kita lihat ini, kita masuk tingkat yang mana gitu. Yang pertama, yang kedua, ya atau selanjutnya. Tentu harapan kita bersama kita akan masuk ke dalam tingkatan yang terbaik lah. Itu dia harapan kita bersama. Tapi untuk mencoba mengkoreksi, mengevaluasi sudah sejauh mana sholat yang kita laksanakan selama ini, ini penting, ini perlu kita munculkan. Yang pertama kata beliau bahwa banyak orang yang sholat tapi justru Bapak Ibu mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita kaget ya, kan kita terkejut tuh. Pak, jadi yang sholat dapat dosa? Iya. Jadi orang yang sholat kita bilang itu tidak mendapat pahala, justru mendapat dosa. Kenapa? Karena sholatnya bukan karena Allah. Nah itu. Karena segan, gengsi, malu mungkin dengan orang, malu dengan mertua, malu dengan desa. Ini bisa terjadi Bapak Ibu. Jiran tetangga semuanya pergi ke masjid, kok saya enggak gitu ya. Segan-segan supaya jangan apa, pergi juga lagi. Kita bisa sama-sama ke masjid, sama-sama sholat subuh, sama-sama 2 rakaat gitu. Sama kita berada di masjid ini. Tapi dikatakan orang yang sholat mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, rupanya yang tadi awal sholatnya bukan karena ini kan sudah jelas rupanya. Ya, saya yakin dan percaya kita yang hadir di sini ya nggak akan masuk ke yang pokok pertama ini. Ya, Alhamdulillah, ya kita bermohon berlindung kepada Allah agar kita nggak terjebak masuk ke dalam ini. Itu jauh lah, mudah-mudahan dari diri kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian kata beliau yang kedua, ada orang yang sholat itu nggak bermanfaat sama sekali sholatnya. Dia nggak berdosa, niatnya benar, sholat rukunnya terpenuhi, ya, tapi nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena selama sepanjang dia sholat mulai takbiratul ihram sampai salam menghayal terus. Ya. Fisiknya, badannya itu berdiri ya di atas sajadah, berada di dalam masjid, tapi hatinya, pikirannya, jiwanya nggak ada di sini Bapak Ibu. Melayang kemana? Nggak tahu lah, kata kemana-mana. Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu terjadi sama kita seperti itu? Atau kalau kita tanya lah, kembali ke pertanyaan sama kita yang hadir, ada nggak di antara kita yang hadir ini pernah mengalami seperti ini nggak? Serasa nggak ada yang berani. Pak, saya tetap nggak ada yang berani Bapak Ibu. Jadi tidak sederhana yang kita bayangkan ini masalahnya gitu. Nggak main-main ini Bapak Ibu gitu. Jangan nanti kita capek terus melaksanakan sholat ini, capek terus mengerjakannya, tapi justru tidak ada apa-apanya gitu. Jadi perlu memang ya kita saling mengevaluasi, saling mengingatkan. Inilah memang tugas. Inilah perintah Al-Quran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya Allah, berinya ya. Sudah berapa ribu kali saya sholat. Kalau ini yang terjadi, gimana nih kita sholat? Apa nanti Bapak Ibu yang kita bawa kepada Allah itu? Coba apa yang kita bawa lagi kepada Allah? Sementara Rasulullah mengatakan nanti ya pada hari kiamat yang pertama sekali awal ma yuhasabu bihi abdu yaumil qiyamah as-shalah. Itu hanya salat nanti yang pertama dicek oleh Allah setiap kita.
di akhirat. Sholatnya dulu gitu. Kalau nanti saudara, ini nggak ada, yang nggak ada, coba bayangkan Bapak Ibu, betapa kecewanya kita. Nah, jadi yang kedua kita belajar bahwa orang yang sholat tapi nggak ada manfaat, nggak ada guna, nggak ada. Karena apa tadi? Fisiknya berdiri sholat, tapi jiwanya, roh sholatnya nggak muncul, ya, nggak hadir ketika dia sholat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, kata beliau, ada orang yang sholat mendapat nilai dari sholat, dari ibadah yang dia kerjakan, tapi bervariasi. Ada yang dapat 2/3 dari sholat itu nilainya, ada yang setengah, ada yang 1/3, ada yang 1/10. Mungkin kita yang hadir di sini Bapak Ibu, kalau seandainya Allah itu menunjukkan kepada kita, ya, ini ditayangkan gambarnya, filmnya, nilai sholat kita, mungkin kita sini bervariasi. Ada yang dapat 1/3, ada yang 1/2, ada yang 1/10, ada yang 1/4, ada yang 2/3, macam-macam ini Bapak. Kita yang hadir ini, gitu. Jangan-jangan ada yang 0. Nah itu. Kalau sempatlah setiap kita sholat terus ditayangkan, tengok ini masing-masing nilainya gitu ya. Ya Allah. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Jadi variasi ini kembali kepada kita, orang yang melaksanakan ibadah sholat. Ini kan sampai sejauh mana kita itu ketika sholat tetap ingat kepada Allah. Aqimis sholat di dzikri, kata Allah, dekatkanlah sholat itu hanya untuk mengingatku. Jadi Allah memberi nilai kepada kita ya sebanyak mana kita ingat Allah. Jadi harapan kita ya tentu kita harus berusaha terus ya bagaimana ke depannya itu ya agar nilai ibadah sholat kita semakin baik, semakin bagus. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat kata beliau, orang yang sholat itu kemungkinan besar dia akan mendapatkan nilai pahala ya dari Allah. Kemungkinan besar akan mendapatkan nilai pahala dari Allah. Kenapa? Karena sejak dia mulai takbir sampai dia salam itu berusaha untuk menghadirkan khusyuk di dalam dirinya, untuk menghadirkan roh sholat itu di dalam sholat ketika dia melaksanakan sholat tersebut. Roh sholat inilah Bapak Ibu sebenarnya yang sulit yang untuk kita munculkan di dalam diri kita sebenarnya. Karena kita untuk memunculkan ini Bapak Ibu itu tidak semudah yang kita bayangkan. Iblis itu kan dengan bala tentaranya senjata sekaya turun dari Allah untuk mengganggu manusia. Itu sampai kiamat nanti itu tugasnya nggak pernah berhenti, terus menggoda, terus mengganggu kita Bapak Ibu, termasuk orang yang sholat. Jangan kita pikir ketika kita sholat kita aman dari gangguan setan, gangguan itu enggak Bapak Ibu. Setan nggak takut sama orang sholat. Makanya kan kita lihat ketika mau dimulai sholat, imam kan mengingatkan kepada kita, ya rapat, lurus terkait dengan hadis Nabi, ya rapat dan lurus, jangan. Aku melihat kata Nabi, setan itu kayak anak kambing bermain ya di sekitar kita. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Karena dalam hadis yang dikatakan setan takut itu ketika azan dikumandangkan. Itu memang benar, ketika azan dikumandangkan setan lari, nggak mau mendengar ya, panggilan azan itu surat azan. Tapi begitu selesai azan dia balik lagi. Begitu qomat dia lari lagi, dia nggak mau dengar tuh qomat. Tapi begitu selesai qomat dia datang. Kan bisa kita rasakan Bapak Ibu. Allahu Akbar. Kita mesti konsentrasi, kita mesti khusyuk, kita mesti bagus. Maju ke depan, baru sebaris dua baris doa kita, dia sudah tahu. Ya Allah, air raya tinggal berapa hari lagi.
Persiapan apa belum ada? Belum ada. Ya Allah, aku tadi kemari kompor udah mati belum? Itu bermacam-macam Bapak Ibu. Datang ke saya untuk membisikkan. Bisa. Jadi yang namanya setan dia nggak pernah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa tenang. Yuwas bisufi suatu perintah itu kan terus dia tiupkan, dia terus mengumumkan, dia terus goda, dia terus ganggu pada kita. Jadi ketika kita berusaha untuk khusyuk, dia menghadirkan khusyuk. Memang khusyuk ini Bapak Ibu banyak guru-guru kita menyampaikan. Paling tidak ada beberapa hal untuk bisa memunculkan khusyuk di dalam diri kita ketika sholat. Yang pertama memang, ya, bagaimana kita memang fokus memperhatikan bacaan yang kita baca. Itu awalnya diikuti dengan pemahaman, ya, hati kita, pemikiran kita. Jadi minimal surat Al-Fatihah itu sudah paham, ya, bagus membacanya, tahu artinya, memahami maksudnya. Kefokusan kita itu salah satu langkah usaha untuk mendatangkan khusyuk di dalam. Kemudian berikutnya, hudurul qalb, menghadirkan hati. Menghadirkan hati adalah Bapak Ibu sebenarnya yang sulit, ya, bagi kita, ya, dalam sholat ini. Karena banyak kita kadang seperti yang saya bilang tadi, ketika kita sholat, memang badan kita di sini, hati kita entah mana-mana Bapak Ibu. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Pak, jadi pada kayak itu macam mana kita sholat ini, ya? Sudah begitu lama, awal sudah usia anak muda itu, sholat kita mesti kualitas seperti itu. Jadi ketika kita berusaha untuk menghadirkan khusyuk, maka kata Imam Bukhari, dia bilang, ini kemungkinan besar orang-orang yang seperti ini yang berusaha untuk menghadirkan khusyuk dalam sholatnya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ya, khusyuk itu kan orang yang sadar, dia konsentrasi, dia fokus pikiran, ya, dengan pekerjaan yang sedang dia lakukan, sedang dia kerjakan, dan dia sadar, dia dengar kanan kiri suara yang ada di sekitarnya, dia melihat apa yang ada di depannya. Karena orang khusyuk itu orang sadar, bukan nggak sadar. Jadi kalau ada orang bilang, saya kalau sudah khusyuk, tak dengar apa-apa, itu tidur. Itu nggak khusyuk, namanya itu tidur. Ini orang khusyuk konsentrasi, tahu dia. Jadi jangan dikira kalau sudah khusyuk nggak dengar apa-apa, senyap semua, wah berdoa. Kalau kita mengajukan pertanyaan, siapa orang yang paling khusyuk di dunia ini? Kan Rasulullah, kan ada tandingannya. Tapi Rasul ketika sholat, ada anak menangis di belakang, dia dengar. Itu bukan berarti Nabi nggak khusyuk. Jadi keliru kalau kita bilang khusyuk terus ada apa-apa, nggak ada apa-apa dulu. Cuma ya Bapak Ibu, usaha kita untuk menghadirkan khusyuk tadi. Ketika kita mendengar sesuatu, yang kita dengar itulah nggak boleh kita ikuti terus. Kalau ini kita sambut, kita ikuti terus pendengaran tadi, ini akan kemana-mana bikinnya. Kalau kita melihat, kita nampak sajadah yang warna ini, apalagi yang punya sajadah pakai gambar deh. Jangan-jangan begitu kita melihat pohon kurma, ada masjidnya, terbayang di Ka'bah sana. Ketika kita dulu di sana gitu, bergambar semua. Loh, kita sedang ngapain? Sedang menghayal atau sedang sholat ini? Memang kita tenang, fisik kita tenang memang, tapi hati kita nggak hadir. Maka hudurul qalb, ya, hadirnya hati itu salah satu usaha untuk menghadirkan roh sholat itu sendiri. Ini intinya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu hadirin jemaah Allah. Nah, ini yang keempat, kata beliau bahwa ini kemungkinan besar orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, inilah
sholat dengan baik, khususnya hadir ya yang mendapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dari mulai takbir sampai selesai ya betul-betul ya dia laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu ya hadirin jemaah yang dirahmati. Kalau untuk yang nomor 5 ini dari awal Allahu Akbar sampai salam ya seperti yang diharapkan tadi. Coba siapa yang berani tunjuk tangan? Tadi kita sholat subuh seperti itu. Kita mau lihat siapa yang berani. Saya Pak. Ya. Ini kan bukan dalam kisah. Ketika Nabi mencoba ya menawarkan selendangnya, serbannya. Ayo, siapa yang bisa khusyuk sholat ini dia. Aku siapkan selendang. Ya, serbanku ini. Tanpa hadiah. Oh, sahabat berlomba mencoba. Asal siap sholat 2 rakaat. Tanya, bagaimana? Enggak khusyuk Rasul. Enggak khusyuk Rasul. Semua pada enggak khusyuk. Terakhir Ali. Silakan Ali. Kata Nabi. Ali sholat. Kita tahu Bapak Ibu ya, Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang dijamin masuk surga, sahabat Nabi gitu ya. Tapi begitu dia salam, Rasul tanya, Ali bagaimana? Khusyuk? Enggak Rasul. Kenapa? Begitu mau salam saya teringat bakal dapat hadiah. Itu di ujung Bapak Ibu mau salam gitu. Baru mau salam dia teringat mendapat hadiah. Coba. Itu Ali bin Abi Thalib Bapak Ibu. Aduh Pak, kalau kayak gitu bagaimana Pak? Udahlah Pak, kayak kali sholat ini gitu ya. Awaknya sudah betul-betul nggak juga bisa bagus, dia nggak bisa juga full. Ya nilainya bagaimana nih Pak? Mari Bapak Ibu, wala tayyasu fi rohillah. Jangan berputus asa. Nah itu dia. Orang beriman itu dilarang berputus asa. Nggak boleh berputus asa. Lupa bagaimana Pak? Kita nggak bisa kecewa seperti ini Pak. Kita sudah berusaha. Saya sudah ribuan kali. Bukan beberapa ratusan, ribuan sudah. Tapi kondisi kayak gini bagaimana ini? 1, 2, 3, 4, 5 tadi gitu ya. Kalau kita perhatikan. Iya. Nah, nanti kita lihat nanti Bapak Ibu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ya mungkin dua terakhir dari ayat terakhir itu. Kayak apa terakhir? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini yang memberikan jawaban kepada kita Bapak Ibu. Ayat ini. Begitulah rahman rahimnya Allah. Allah tahu betul siapa sih kita ini. Ya. Siapa sih si Adinata ini gitu ya. Di ada suratnya Allah tahu kali Bapak Ibu gitu. Tapi Allah memberikan solusi, Allah memberikan jawaban. Nah, di samping kita tidak boleh putus asa dengan situasi kondisi seperti itu, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan taklif, Allah tidak memberikan beban kepada kita. Bersyariat untuk kita laksanakan sesuai dengan kemampuan masing. Terjawab ya Bapak Ibu. Artinya apa? Bukan berarti kita enak-enakan. Oh enak nggak apa-apa. Tidak. Ada kesungguhan dari kita. Kita sudah berusaha berupaya gitu ya. Tapi cuma dapat nilainya setengah, sepertiga. Allah tahu lah ini kemampuan yang benar. Yang tidak boleh kita pasrah menyerah, kemudian kita melaksanakan apa adanya. Ini tidak boleh. Mari kita tetap berusaha untuk menghadapkan khusyuk dalam sholat yang sebaik-baiknya. Tapi kalau itu pun masih terjadi hal-hal yang tidak benar dan tidak pas, kembalikan kepada Allah. Inilah ya Allah kemampuan saya sebagai hamba yang doib ini, hamba yang lemah ini. Hanya ini yang bisa saya kerjakan. Mungkin di hadapan kamu, di hadapan Allah, ya lagu cuma 1/10-nya. Hanya itu yang aku bisa. Padahal aku sudah maksimal berusaha terus. Bagaimana supaya khusyuk dalam sholat? Kan Bapak Ibu hadirin yang masuk rahimah. Jadi ketika kita bicara masalah sholat, rupanya aku memberikan Bapak Ibu ini. Jadi tidak seindah yang kita bayangkan bahwa sholat surga, ya sholat sudah aman. Tidak, perlu evaluasi, perlu koreksi diri di antara kita. Muhasabah sudah sampai kemana sebenarnya? Ya, nilai kualitas ibadah sholat yang kita laksanakan selama ini. Harapan kita Bapak Ibu dengan Ramadan yang kita laksanakan pada kesempatan ini, harapan kita itu mampu mendorong, ya, membangkitkan semangat yang luar biasa, motivasi tinggi untuk kita untuk terus bisa mewujudkan ini dalam ibadah sholat yang kita laksanakan.
Jadi mari Bapak Ibu, ya, saya ingatkan sekali lagi, jangan terus patah semangat. Jangan terus mengatakan, Pak bilang kayak gitu udah Pak. Ya, saya sholat apa adanya. Oh jangan, itu keliru. Itu namanya kita putus asa. Nggak boleh seperti itu. Teruslah berusaha sedaya mampu kita. Perintah sholat itu wajib akan berdiri Bapak Ibu. Allah memberikan takdir kepada kita, sholat dikerjakan dengan berdiri. Ketika Anda tidak mampu, silakan dengan duduk. Nah, itu. Ketika Anda nggak mampu duduk, silakan berbaring. Jadi Allah itu melihat dan sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah wajibkan sholat itu berdiri. Allah wajibkan kepada kita sholat al-khusyuk agar nilainya 100%. Tapi kamu sudah berusaha, ya sudah sempat tenaga, yang namanya setan nggak pernah berhenti menggoda terus. Kamu cuma dapat 2/3, itu kamu dapat. Sehingga dengan pemahaman seperti ini Bapak Ibu, kita tidak kendur semangat kita nggak patah semangat dalam melaksanakan ibadah ini. Gitu. Karena untuk mengukur orang yang khusyuk atau tidak Bapak Ibu nggak bisa kita lihat. Dia berada di sini sebenarnya. Itu makanya ketika kita melaksanakan ibadah sholat itu ya, kita berusaha bagaimana dan mulai takbir atau Islam sampai akhir itu ya, kita terus mengikuti apa yang telah ditunjukkan ya oleh Rasulullah kepada kita. Bagaimana sholatnya? Nah, Bapak Ibu hadirin jemaah Allah, inilah ya kajian kita pada subuh hari ini. Ya, mudah-mudahan dengan sedikit mengulang, sedikit mengingatkan, ya sedikit melakukan muhasabah terhadap sholat yang kita laksanakan, mungkin akan terbuka. Ya, pemikiran kita terbuka, pada kita iya ya. Kalau begitu saya bertekad ke depannya akan gitu orang. Saya akan berusaha sungguh-sungguh lebih dari yang lalu. Gitu. Jadi harus membangkitkan semangat baru Bapak Ibu ya. Harus perbarui semangat kita, terus perbarui tekad kita agar ya dia akan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kita. Sebagian ini Bapak Ibu ya yang dapat kita sampaikan. Ya saya menyadari ini tidak sempurna penyampaiannya, mungkin juga ada kesilapan, ada kesalahan. Kalau ada kesalahan itu adalah kelemahan saya secara pribadi. Tapi tadi kata protokol ada mungkin yang tanya jawab. Kalau memang ada yang ingin mau kita diskusikan istilahnya gitu ya. Ya kita buka aja Bapak Ibu ruang diskusi kalau memang ada. Ya. Ya, terima kasih. Memang para berbicara ini tanya itu di mana-mana seperti itu ya. Bagaimana caranya? Ya kita harus tahu kita harus berusaha sana. Maka yang pertama sebenarnya Bapak Ibu, ya sebelum kita masuk kepada sholat yang kita laksanakan, coba cek sekitar kita dulu, tempat kita melaksanakan sholat. Jadi maka kenyamanan sholat itu adalah salah satu yang perlu memang kita munculkan. Nah itu seperti masjid kita ini ber-AC ya untuk menyamankan kita di dalam ya dengan suasananya itu dari suara hingar-bingar. Kalau kita mau sholat tapi mungkin di sekitar kita suara hingar-bingar, ya memang bukan nggak boleh sholat boleh. Tapi salah satu memang ya suara-suara yang bising itu bisa mengganggu konsentrasi kita. Maka coba usahakan ya kalau bisa ya suasana di sekitar itu tenang. Itu dulu. Ada ketenangan suasana itu akan membawa ya kemudahan kepada kita. Ya, nah, kemudian yang kedua, ini mungkin Bapak Ibu maaf ini, tapi saya kadang-kadang lupa kita kedua. Ketika kita mau sholat, ingat kita ini mau berhadapan dengan siapa Bapak Ibu itu dulu. Di sini kadang-kadang kita lupa. Ya, karena kita lupa kita mau berhadapan dengan siapa. Maaf ini. Kadang-kadang penampilan kita apa adanya. Nah itu dia. Ya, apa adanya gitu. Aduh, kita datang jam 9 mau ketemu dengan Pak Wali Kota. Iya. Jam 8 udah mandi, siap-siap. Serapi mungkin pakaian kita. Itu mau ada Pak Wali Kota.
Jadi kadang-kadang kita lupa ketika kita mau sholat kita mau sama siapa berhadapan sekarang ini? Ya Allah. Allah itu melihat kita bukan hanya fisik kita Bapak Ibu. Apa yang bergerak, apa yang terdetak di jantungmu itu Allah tahu. Ini kasar begini Bapak Ibu. Kalau misalnya kita sholat Allahu Akbar, tapi hati kita, pikiran kita akan sholat, ya. Kira-kira orang bilang gini, alah pura-pura aja sholat. Hati kau nggak sama aku ya, tak kemana-mana gitu aja. Malu kita sebenarnya. Kalau Allah mau masuk kayak gitu, malu kita. Kalau pura-pura aja sholat. Jadi makanya yang kedua kita melihat bahwa kita saya akan berhadapan dengan Allah yang Maha Mengetahui. Apa yang kita sembunyikan di balik hati kita, ya? Apa? Pertanyaannya, ketika kita tegak berdiri mau sholat, masihkah kita sanggup membawa dendam, Bu? Kamu mau sholat, dendam masih perkara. Orang tahu, Ibu. Kan ngeri Bapak Ibu yang mau kita kayak maka itu harus dihilangkan dulu, dibersihkan dulu. Gitu. Coba lihat sejarah ketika Rasul waktu bawa Isra Mi'raj dalam sejarah dibersihkan dulu. Apa yang dia terima? Sholat, dibersihkan dulu. Maka kita mau sholat ini selain lahir kita harus bersih lewat wudhu yang kita laksanakan, kita harus kita sucikan lebih dulu. Harus seperti itu dia. Nah, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ngeri Bapak Ibu. Allah enggak melihat penampilanmu kalau tadi. Iya. Allah enggak melihat bagaimana keadaanmu, Pak. Allah enggak lihat itu. Allah melihat hatimu. Benar enggak? Hatimu kepada Allah ketika kamu akan sholat. Ambu ya. Jadi yang kedua, hati kita harus kita lakukan, hadirkan hati. Saya mau berhadapan dengan yang Maha Mengetahui. Dia nggak bisa saya sembunyi darinya. Begitu dia. Baru kita nggak bisa main-main Bapak Ibu. Pikiran kita ditangkap oleh Allah. Allah tahu ya. Kamu baca ini, pikiran kemana-mana. Allahu Akbar. Kawan-kawan sudah dapat THR awak belum? Allahu Akbar. Nanti ada pembagian sembako. Aku belum dapat. Bapak Ibu ya dimain ada deh. Maka ini perlu kita bersihkan dulu nih. Sama siapa kita berhadapan. Ini contoh sederhana mau sama Pak Wali Kota yang sudah bersih rapi, apalagi sama lahir batin harus baik. Jadi suasananya memang mengenakan Bapak Ibu. Kalau kita semua yang hadir di masjid ini membawa kebersihan batin, kebersihan jiwa, enak kita melihat orang senyum, bahagia, itu. Itu penampilan kita kan gambaran pancaran dari dalam dan keluar itu. Kita bersama-sama berhadapan dengan Allah yang Maha Besar. Sama-sama mau ada wali kota, sama-sama rapi, sama waktunya sama. Ayo, baru berikutnya Bapak Ibu itu. Cuma pahami, fokuslah kepada apa yang kita baca. Ya, fokus pada apa yang kita baca. Jadi bukan berarti kita harus menerjemahkan setiap bacaan itu gitu. Ya, sambil jalan dia gitu ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Karena kita fokus ke sana, itu konsentrasi kita nggak kemana-mana itu. Ini salah satunya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Ya. Jadi banyak lagi sebenarnya yang harus kita munculkan ketika kita akan melaksanakan sholat supaya khusyuk itu muncul di dalam diri. Jadi yang penting Bapak Ibu, mari kita bertekad berusaha terus, jangan putus asa, ya, jangan terus merasa kita tidak bisa. Tidak, Allah tahu, Allah mengerti sejauh mana kemampuan kita masing-masing. Allah mengerti. Yang salah kalau kita terpaksa, kemudian kita melaksanakan apa adanya. Gitu ya, Allah tahu. Jadi laksanakan sesuai dengan kemampuan kita, ya, kita berusaha, ya, meminta kepada Allah. Nah inilah sehingga walaupun mungkin ya kita tidak melaksanakan maksimal, tapi
kita sudah berusaha full, kita sudah berusaha secara penuh ya untuk bisa mendatangkan khusyuk dalam. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu ya penjelasan singkat ini bisa memberikan penjelasan kepada kita. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Dalam sholat kan Ustaz, misalkan kita sholat isya, misalkan ada waktunya, ada berapa tempo ya Ustaz. Misalkan dalam sholat isya, setelah sholat isya, kita merasa nanti sholat kita itu nggak fokus, khusyuk. Kita menyadarinya gitu. Kenapa sih saya nggak fokus? Sholat isya itu nggak fokus. Nah, kemudian kita menyadarinya. Kayak saya, gimana cara kita memperbaiki sholat tadi? Apakah kita harus kembali sholat lagi? Atau bagaimana Ustaz? Oh iya. Jadi kalau kita sudah sholat, ya, kemudian kita salam, terasa Pak ya, sholat itu tadi nggak usah kali itu ya, fokus, ulang, nggak usah Pak, diulang pasti kayak gitu lagi. Ada lagi seperti itu, ya. Makanya kalau kita sholat kita demikian gitu ya, jadi nggak usah diulang lagi ya. Udah, jadi bagaimana Pak? Mohon ampun kepada Allah. Nah gitu ya. Kemudian berikutnya siap-siap untuk waktu sholat berikutnya kita sudah siap-siap. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan khusyuk dalam sholat? Makanya kalau sudah siap sholat, sudah diserahkan kepada Allah, itulah kemampuan yang kita laksanakan. Kalau Bapak ulang lagi Pak, Bapak akan suruh berulang kali sholat dan salam ulang kali. Setan termasuk terus. Setan akan menggoda kepada kita. Nggak usul. Maaf Ustaz, karena saya pernah dengar kisah Nabi itu ketika ada seorang sahabat Ustaz, dia sholatnya kurang benar, kemudian Nabi membenarkannya lagi gitu. Soal sholat berulang kali, apakah itu ada kaitannya dengan pertanyaan saya Ustaz? Itu ada kaitannya dengan kaifiyah, tata cara sholat mungkin yang tidak pas dan dilaksanakan oleh seseorang yang lagi lihat. Ya, mungkin gerakannya, ya mungkin juga dengan duduknya, ya tata caranya, tumaninahnya itu mungkin. Maka Nabi menyuruh mengulang kembali. Tapi kalau khususnya Bapak Ibu, ada yang tahu gitu ya. Besok aja kita dengan Allah yang bisa melihat itu ya. Apa kita besok ada tidak? Cuma kalau fisiknya, gerak kita tuh bisa dilihat. Oh mungkin duduknya seperti ini salah. Ya Nabi memperhatikan, mungkin cara rukuknya salah. Gitu. Ketika dia sholat, Nabi mengatakan sholat Anda kurang pas proses. Coba perbaiki lagi, ulangi lagi. Ya, itu fisik yang bisa dilihat. Tapi kalau khususnya masalah dalam kita dengan Allah yang tahu. Ya. Maka kalau kita pulang lagi ke sholat kita karena tadi masa nggak usul, begitu salah balik lagi dan lagi dia. Nggak usul pulang lagi. Akhirnya kita nggak siap-siap sholat. Jadi fokus kita laksanakan yang begitu salam itu yang ada serahkan kepada Allah. Yang berikutnya kita berusaha bagaimana supaya kita bisa meningkatkan agar khusyuk kita lebih baik. Memang kita harus belajar Bapak Ibu. Ya jangan merasa puas, jangan merasa sudah cukup bahwa saya sudah baik sholatnya, ya sudah khusyuk. Jangan. Ya. Lebih baik kita berusaha berkurang. Sehingga kita berusaha untuk terus memperbaikinya gitu. Tapi kalau kita sudah merasa baik, sudah merasa cukup, merasa khusyuk, ini itu sombong kan, gitu ya, bahaya gitu. Jadi bagus kita merasa bahwa kita tidak sempurna dalam melaksanakan sholat. Sehingga kita coba terus menyempurnakan. Ini Pak mungkin bisa saya jelaskan. Alaikum Pak ya. Ini kayak tadi ya. Itu setiap terbesar dan ya kenapa gerakan saya
Jadi kalau yang namanya sholat itulah ibadah makhluk, ya. Maka ketika kita bicara masalah ibadah makhluk, ya kembali kepada kaidah usul al-aslu fil ibadah wal ittiba. Bapak Ibu, ketika kita bicara masalah ibadah makhluk, tidak ada lain contoh kepada Rasulullah. Merujuk kepada hadis-hadis yang dia lakukan, yang dia munculkan kita, yang menjadi pedoman. Di antaranya, ketika kita selesai mengucapkan salam dalam sholat, kita dituntut astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka astagfirullah kan diterjemahkan sebagian dari maknanya itu. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Apakah sudah lurus niatku tadi gitu gitu. Ya. Astagfirullah ya Allah. Apa betul sudah bacaanku tadi? Astagfirullah ya Allah. Apakah sudah betul kaifiat cara kita tadi? Jadi ketika kita masalah ibadah makhluk, ya, sebagaimana Rasul memberikan contoh ketika ibadah, itulah yang kita ikut. Jadi kita nggak bisa komentar, kita nggak berani mengomentari. Kalau bicara masalah ibadah makhluk, kita ada ibadah Rasul. Jadi sifatnya itu lihat Rasul ittiba ikut bagaimana Rasul melaksanakannya. Jadi dalam hadis yang sahih bahwa ketika selesai salam Nabi itu mengucapkan astagfirullah 3 kali. Walaupun nanti zikir-zikir di belakang ini variasi, ya, itu bermacam-macam banyak yang bisa kita lakukan untuk membaca. Tapi selesai salam itu memang ya udah astagfirullah. Bapak Ibu, demikianlah ya pertemuan kita pada sebuah hari ini yang mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita bersama. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menghadirkan khusyuk di dalam sholat kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kesalahan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kan akan terakhir kita ketemu seperti ini. Ya, tentu harapannya tahun depan kita bisa ketemu lagi ya dengan izin Allah. Maka pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Idul Fitri ya 1 Syawal 1440. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maaf dan terima kasih kepada Allah yang mengampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.